Hamzah Fansuri, seorang ulama sufi sekaligus sastrawan Nusantara yang hidup pada abad ke-16 Masehi. Terdapat dua pendapat mengenai asal-usul Hamzah Fansuri, yakni Barus, Sumatera Utara, dan Ayutthaya atau ibu kota lama Kerajaan Siam. Adapun nama Al-Fansur berasal dari Arabisasi kata Panjur atau sebuah kota kecil di pesisir barat Tapanuli Tengah, dekat Barus. Pada masa kerajaan Aceh Darussalam, Kampung Fansur terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Hamzah Fansuri sendiri telah lama berdiam di Aceh dan terkenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud. Sedangkan dalam dunia sastra Melayu, ia dikenal sebagai pencipta genre sastra. Ateo menyebut Hamzah Fansuri sebagai sang pemula puisi Indonesia. Hamzah Fansuri dikenal juga sebagai penyair pertama yang menulis tentang ide-ide panteisme dalam bahasa Melayu. Tulisannya tentang panteisme tersebut berasal dari tulisan para ulama pada abad pertengahan. Ia mendapat pengaruh oleh doktrin dari Ibnu Arabi tentang Wahdatul Wujud yang saat itu sedang populer di Persia dan India. Isi dari tulisan-tulisannya ingin memperlihatkan bahwa Hamzah Fansuri memandang Tuhan sebagai iman dalam segala hal. Tak hanya Hamzah Fansuri yang berpandangan demikian, pandangannya ini juga disebarkan oleh seorang ahli teologi asal Aceh, yakni Syamsuddin As-Sumatrani. Tetapi pandangan ini juga dianggap sesat oleh ulama Kesultanan Aceh, yakni Nuruddin Ar-Roniri, karena tidak sesuai dengan keyakinan Islam. Semua karya Hamzah Fansuri dibakar habis dan diperkirakan ia wafat sebelum atau pada tahun 1016 atau 1017 Masehi. Hamzah Fansuri hidup dan berpengaruh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, serta merupakan tokoh utama yang mengangkat bahasa Melayu dari bahasa lingua franca menjadi bahasa ilmu dan sastra. Ia juga disebut sebagai pujangga Melayu terbesar dalam abad ke-17, penyair sufi yang tiada ada taranya pada zaman itu. Hamzah Fansuri dengan syair sufistiknya mampu memberi pengaruh luar biasa bagi cendekiawan Melayu untuk membina dan mengembangkan bahasa Melayu menjadi bahasa seni budaya, bahasa ilmu pengetahuan, bahkan bahasa antarbangsa dunia timur. Hamzah juga menyumbangkan banyak pembendaharaan kosakata Melayu serta melakukan pembaharuan di bidang logika dan mantik yang bertalian dengan pemikiran dalam masalah bahasa. Selain mahir berbahasa Melayu, ternyata Hamzah Fansuri juga pandai berbahasa Urdu, Persia, dan Arab. Karya-karya tokoh tasawuf seperti Ibnu Arabi, Al-Hallaj, Jalaluddin Rumi, Al-Bustami, Maghribi, Nikmatullah, Abdul Muhtalil, Abdul Qadir Jailani, Iraki, Sa'di, dan lain-lain yang dikutip olehnya kemudian dibubuhi syarah atau terjemahan dan keterangan dalam bahasa Melayu. Hamzah Fansuri sebagai pujangga Melayu memiliki karya-karya yang terbagi menjadi dua, yakni puisi dan prosa. Puisi-puisi karya Hamzah Fansuri antara lain ialah syair burung unggas, syair dagang, syair perahu, syair si burung pipit, syair si burung pungguk, dan syair sidang fakir. Sedangkan untuk karya-karya Hamzah Fansuri berupa prosa, yakni Asror Al-Arifin fi Bayan Ilmi Wasuluk wat Tauhid, Syarabul Asikin, dan Al-Muntahi. Kitab Asror Al-Arifin fi Bayan Ilm Wasuluk wat Tauhid atau dalam bahasa Indonesia yakni keterangan mengenai perjalanan ilmu suluk dan kesatuan Allah, berisi tentang inti ajaran wujudiyah bahwa manusia dijadikan Allah dari tiada dan diberi rupa lengkap dengan telinga, hati, nyawa, dan budi. Dengan itu semua digunakan oleh manusia untuk mencari Tuhan supaya mengenal makrifat, sifat, dan asma-Nya. Hamzah Fansuri mengarang 15 bait syair dengan syarahnya untuk umat manusia agar mengenal makrifat Allah serta sifat dan asma-Nya. Tuhanlah yang memiliki zat, dan zat itu tidak tercerai dengan sifatnya. Sifat Tuhan ialah hayat, ilm, iradat, kodrat, kalam, sami, dan basir. Ma'rifatullah sama dengan hakikat Muhammad atau Nur Muhammad.
Menurut Hamzah Fansuri, setelah sempurna mengenali dan mengetahui dia, maka perlu pula untuk mengerjakan syariat seperti dalam perkataan, "Hubaya, hubaya, jangan keluar dari kandungan syariat, karena syariat itu umpama kulit, hakikat itu umpama obat. Jika tiada kulit binasa otak, misal kelambir sebuah dengan kulitnya, dengan tempurungnya, dengan isinya, dengan minyaknya. Dengan 4 itu maka sempurnalah hukumnya." Karya prosa kedua Hamzah Fansuri yakni Syarabul Asikin, yang artinya minuman segala orang yang berahi, dikenal dengan judul Zinat al-Muwafidin atau perhiasan segala orang yang muwahhid. Kitab ini menyatakan tentang jalan kepada Allah dan makrifat. Kitab ini juga dikarang dalam bahasa Jawi. Kitab ini terdiri atas 7 bab, yakni bab pertama menjelaskan tentang perbuatan syariat, yaitu syahadat, sembahyang, memberi zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan naik haji. Bab kedua berisi tentang tarikat, adalah hakikat, karena tarikat itu merupakan permulaan hakikat, dan permulaan hakikat ialah taubat, yaitu tidak menaruh harta serta meninggalkan dunia untuk menjadi orang isi kubur. Bab ketiga, yakni hakikat adalah kesudahan jalannya, bahwa manusia yang sudah sampai tingkat ini tidak akan merasa suka dan duka, hina dan mulia, kaya dan miskin, atau sakit dan nyaman, karena semua itu sama padanya. Ia tidak melihat dirinya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang dilihatnya, karena kepada ahli hakikat, wujud sekalian alam itu adalah wujud Allah. Bab keempat menerangkan tentang orang yang sudah mencapai makrifat itu, tahulah rahasia Allah, tahulah rahasia Nabi serta sifatnya, dan Allah itu esa atau tiada duanya, kadim atau tiada muhdot, kholik atau tiada makhluk, tiada berupa dan tiada bernyawa, kekal, tiada fana, tidak bercerai dan tidak bertemu, tiada putus dan tiada pula pesuknya, tiada misal dan tiada sebangsa dan sekutu dan tiada sebagainya, tiada bertempat dan tiada bermasa, dan juga tiada berakhir. Pada bab 5 menjelaskan bahwa kenyataan zat Tuhan yang maha tinggi dan tidak dapat dipikirkan. Zat Tuhan ini yang dinamai ahli suluk tidak nyata atau la ta'ayun, karena yang nyata ialah la ta'ayun yang terbagi kepada ilmu, wujud, syuhud, dan nur. Bab ke-6 menerangkan bahwa sifat Allah yang sudah jelas dalam bab 4 tadi ditambahi dengan tanya jawab tentang kemusykilan agama, misalnya perbedaan antara Islam dan kafir yang sama-sama dijadikan Allah. Kemudian pada bab terakhir atau bab ke-7 menjelaskan tentang berahi dan syukur, bahwa pangkat berahi itu terlalu tinggi daripada segala pangkat, karena berahi tidak dapat diperbuat melainkan anugerah Allah juga. Orang yang berahi itu tidak takut kepada mati, karena mati itu titian yang menyampaikan kekasih kepada kekasih. Adapun mati artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan tajrid atau menyendiri, dan tafrid atau tidak. Karya prosa ketiga Hamzah Fansuri ialah Al-Muntahi, yakni pedoman bagi orang yang sudah arif dalam ajaran wujudiyah, yang diuraikannya dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, bukan pendapatnya secara sistematis. Kemudian berisi tentang hadis, ucapan para sufi dan penyair untuk menjelaskan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya barang siapa mengenal dirinya maka mengenal pula Tuhannya. Ucapan tersebut termasuk berbahaya, sebagaimana menurut Mansur Al-Hallaj yang mengatakan ana al-haq atau akulah yang sebenarnya, atau ucapan Sayyid Nasimi ini ana Allah, bahwa akulah Allah. Maka tidak heran banyak serangan terhadap kitab ini, terutama oleh Nuruddin Ar-Roniri. Naskah ini sulit didapatkan, salah satunya ada di Leiden, Belanda, dan telah diterbitkan oleh Syed Naguib dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris dan faksimilinya. Menurut Drews, naskah ini tidak lengkap. Syed Naguib menambahkan bahwa ada beberapa lakuna atau kesenjangan yang dapat dilengkapi dengan terjemahannya yang terdapat dalam bahasa Jawa.